Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siklus Krebs merupakan tahapan ketiga dari proses respirasi sel aerob, lanjutan dari dekarboksilasi oksidatif. Sesuai namanya, siklus Krebs diambil dari nama penemunya, yaitu Sirhan Adolf Krebs, seorang ahli biokimia berkebangsaan campuran Jerman dan Inggris. Siklus Krebs disebut juga siklus asam sitrat karena produk dalam siklus Krebs menghasilkan senyawa berupa asam sitrat. Nah, siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria. Nah, bagaimana tahapan siklus Krebs? Tahapan siklus Krebs ada 8, yaitu sitrat, isositrat, alfa-ketoglutarat, suksinil-CoA, suksinat, fumarat, malat, dan oksaloasetat, yang bisa disingkat dengan si-iso-alfa susu fumau. Mari kita bahas satu persatu. Proses yang pertama, asetil koenzim yang memiliki 2 karbon merupakan hasil dari dekarboksilasi oksidatif, akan mengalami kondensasi dengan senyawa oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon, sehingga gugus asetil dan oksaloasetat membentuk ikatan menjadi senyawa berkarbon 6, yang dikenal sebagai sitrat. Pada saat pembentukan asam sitrat, koenzim akan dilepaskan sehingga asam sitrat tidak memiliki koenzim dengan bantuan enzim sitrat sintase. Pada tahap kedua, sitrat akan menjadi isositrat dengan karbon tetap 6 karena sitrat hanya mengalami isopersasi. Terjadi 2 reaksi, yaitu pelepasan molekul air atau disebut dengan dehidrasi dan penambahan molekul air yang disebut hidrasi. Proses pengubahan sitrat menjadi asam sitrat ini oleh enzim akonitase. Pada tahap ketiga, isositrat akan diubah menjadi alfa-ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon, sehingga pada tahap ini ada elektron yang dilepas, yang diterima oleh NAD+, sehingga akan diubah menjadi NADH. Pada tahap ini terjadi dekarboksilasi atau pengurangan 1 karbon, dan 1 karbon ini akan diubah menjadi karbon dioksida, akan dibantu oleh enzim isositrat dehidrogenase. Tahap yang keempat, alfa-ketoglutarat diubah menjadi suksinil-CoA. Nah, suksinil-CoA ini memiliki 4 atom karbon, berarti dalam proses ini terjadi dekarboksilasi. Pada tahap ini terjadi pengubahan dari alfa-ketoglutarat menjadi suksinil-CoA. Nah, artinya ada penambahan koenzim A, sehingga koenzim ini akan berikatan dengan suksinil sehingga menjadilah suksinil-CoA. Enzim yang berperan dalam tahap ini yaitu enzim alfa-ketoglutarat dehidrogenase kompleks. Tahap yang kelima, suksinil-CoA yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi suksinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini tidak ada pengurangan karbon, tetapi pada tahap ini terdapat beberapa reaksi, yaitu fosfat inorganik akan berperan pada tahap ini sebagai pemutus ikatan CoA yang terdapat pada suksinil, sehingga pada tahapan CoA akan dilepaskan dan fosfat inorganik akan berikatan dengan GDP membentuk GTP. Namun pada beberapa sel fosfat yang telah membentuk GTP akan ditransfer lagi ke ADP sehingga membentuk ATP. Baik GTP atau ATP, keduanya memiliki energi yang setara. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah suksinil-CoA sintase. Tahap yang keenam, yaitu suksinat yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi fumarat yang memiliki 4 atom juga. Pada tahap ini terjadi pelepasan elektron sehingga elektron akan ditangkap oleh FAD membentuk FADH 2 kali. Enzim yang berperan adalah suksinat dehidrogenase. Pada tahap ketujuh terjadi perubahan fumarat menjadi malat. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fumarase. Di tahap ini terjadi penambahan air, yaitu prosesnya dikenal dengan dehidrasi. Nah, selanjutnya tahap yang terakhir, yang ke-8, malat akan diubah menjadi oksaloasetat. Pada tahap ini pula terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah malat dehidrogenase.
Dengan demikian, satu kali siklus menghasilkan 3 NADH ditambah 1 FADH 2 kali ditambah 1 ATP, karena pada dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil-CoA, berarti pada siklus Krebs menghasilkan 6 NADH ditambah 2 FADH 2 kali ditambah 2 ATP. Sekian video pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.